Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Aziza dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah minat tentang kesultanan-kesultanan maritim pada masa Islam di Nusantara. Selamat menyaksikan. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama, penyebaran agama Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun sekitar 696 atau 1297 Masehi. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Yang kedua, teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara. Ada 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Snokkur Grunge, W.F. Sutherham, dan B.H.M. Flagg, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-8 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Yang kedua, teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan Jesse Van Leur, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-9 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jajadidingrat, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-8. Berikut adalah beberapa kesultanan bercorak maritim. Yang pertama, nama kesultanannya Aceh. Pada abad ke-1507, letaknya di Aceh. Sultan yang terkenal yaitu Iskandar Muda. Yang kedua, nama kesultanannya Demak. Pada abad ke-1500, letaknya di Demak, Jawa Tengah. Sultan yang terkenal yaitu Raden Patah. Yang ketiga, Mataram. Pada abad ke-1586, letaknya di Yogyakarta. Sultan yang terkenal yaitu Senopati dan Sultan Agung. Yang keempat, Banten. Pada abad ke-1526, letaknya di Banten. Sultan yang terkenal Ageng Tirtayasa. Yang kelima, Gorontalo. Pada abad ke-1528, letaknya di Makassar. Sultan yang terkenal Hasanuddin. Yang keenam, Ternate dan Tidore. Ternate pada abad ke-1257, sedangkan Tidore pada abad ke-1322. Sama-sama letaknya di Maluku. Sultan yang terkenal Ternate yaitu Ba'abullah, sedangkan Tidore Nuku. Kesultanan-kesultanan maritim Nusantara pada masa Islam. Yang pertama, Kesultanan Aceh. Lokasi dan sumber sejarah terletak di Aceh Rayuk, sekarang Aceh Besar, Kesultanan Aceh 1507 sampai 1903. Didirikan oleh Ali Mugayot Shah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan oleh Mugayot Shah. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Araniri pada tahun 1637 yang berisi tentang silsilah sultan-sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Mugayot Shah. Lanjut, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Aceh. Kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan bahan tambang.
Di bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya menjadi. Ini adalah gambar tokoh Sultan Iskandar Muda Kesultanan Aceh yang membawa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan. Yang kedua, Kesultanan Demak. Lokasi dan sumber sejarah terletak di Demak, yaitu Jawa Tengah. Kesultanan Demak 1500 sampai 1568 merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478. Raden Patah jugalah perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Lanjut, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Demak. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana 1521 sampai 1546. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta seluruh Jawa Tengah. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan kerajaan Demak. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah. Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian terutama wayang. Yang ketiga, Kesultanan Banten. Lokasi dan sumber sejarah terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarahnya ada dua, yaitu Hanten Girang dalam naskah Carita Parangyangan dan yang kedua Mandang Gili dalam Tambo Tulang Bawang dan Primbon Bayah. Lanjut, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Banten. Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat, misalnya pada kesenian bela diri Debus. Yang keempat, Kesultanan Mataram. Lokasi dan sumber sejarah, Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia. Pada 1586, Penembahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu, hanya kebetulan saja memakai nama yang sama. Lanjut, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Mataram. Pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang diterapkan oleh Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat Jawa, serta agama. Ini adalah gambar tokoh Sultan Agung membawa Mataram mencapai puncak kejayaan. Yang kelima, Kesultanan Ternate.
Lokasi dan sumber sejarah, letak Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Ini adalah gambar Negara Lamo, gerbang Istana Sultan Ternate pada tahun 1930-an. Lanjut, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah, serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Masih lanjut Kesultanan Ternate, gambar tersebut adalah lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Yang keenam, Kesultanan Tidore, lokasi dan sumber sejarah. Secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda F.S.A. de Klerk, pada 1334, Tidore dipimpin oleh seseorang yang bernama Hasan Shah. Namun, bukan pertama-tama karena letak yang strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan pada masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkih dan pala, sehingga dijuluki Spice Islands atau Kepulauan Rempah-Rempah. Selanjutnya, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Tidore. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah di Maluku. Terdapat Istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Ki, dan terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tohula dan Benteng Tor. Kesultanan Maritim Nusantara pada masa Islam yang ketujuh, Kesultanan Goa Talok. Lokasi dan sumber sejarahnya, pusat pemerintahan Kesultanan Goa Talok berada di Makassar. Kesultanan Goa dan Talok sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Lanjut, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Goa Talok. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Kesultanan Goa Talok kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi. Warisan kesultanan-kesultanan pada masa Islam dalam kehidupan masa kini. Dalam bidang sosial budaya ada 5, yaitu yang pertama arsitektur, termasuk bangunan makam, yang kedua sastra, yang ketiga kaligrafi, yang keempat sistem kalender, dan yang terakhir yaitu yang kelima aksara. Dalam bidang politik
Pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhunan, yang kemudian menjadi sunan. Juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.